Kasih mantek. Pagi. Kasih mantek. Suaraku kedengeran enggak? Aku lagi pakai device yang berbeda. Mau nyoba? Halo. Shalom semua, selamat pagi. Aku lagi ngetes. Kedengeran tapi kresek-kresek. Oh ya? Oh. Wait. Coba. Shalom, selamat pagi. Gimana? Kasih mantek masih nggak? Kalau pakai ini tuh sensitif ya. Masih loh. Nih, coba nih kalau aku giniin pasti enggak. Ini udah enggak ya? Masih enggak? Masih? Wait. Ini masih kakak? Ini udah enggak? Seperti ini udah enggak? Lah, tadi udah enggak karena aku mute kali. Ini masih ya? Untung loh ini kasih mantek. Nanti siapa yang bantu-bantuin? Masih. Segini masih. Jangan pakai headset. Kayaknya kalau nggak pakai headset nih, contoh ya kak. Contoh ya, nggak pakai headset ya. Bentar. Kayaknya kalau nggak pakai headset bising banget aku. Bising nggak? Karena aku baru tahu juga sih kayaknya. Tapi biasanya pakai itu nggak apa-apa loh. Ini nggak bising. Oke. Iya, ada noise-nya. Ada noise-nya. Noise banget gak? Aku juga nggak ada ini lagi. Nggak ada alternatif lain. Bentar ya. Kayaknya aku nggak bawa yang lain sih. Sebentar ya. Duh, mohon maaf kawan. Selamat pagi semuanya. Kalau hari ini agak sedikit noise. Biasanya tidak. Ya, mohon maklumi ya. Selamat pagi semua. Thank you, kasih mantek bantuannya. Ya, kalau nggak ada kasih mantek, jadi tadi ngomong sendiri, bingung. Selamat pagi semua, shalom.
Shalom, shalom. Wah, kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 2 Desember. Anyway, pertama kali saya buka sesi pagi ya di Komal Live TikTok itu sama tanggal 1 November. Ya, tapi kali ini bisanya tanggal 2 ya, karena saya live-nya setiap Senin sampai Jumat. Ya, jadi mohon maaf tadi agak sedikit gangguan ya karena lagi coba tools baru aja. Ya, selamat pagi semua, shalom. Salam kenal ya. Selamat datang di Komal Kamiko Stella. Selamat bergabung. Jadi saya buka Komal khusus di pagi hari jam 6 sampai 6.30. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama dan masih membahas tentang karakter Allah ya. Karakter Allah. Saya percaya bahwa kita untuk bisa mengenal diri sendiri ya kita perlu mengenal Allah. Ya, kehidupan kita nggak bisa dipisahkan dari kehadiran, dari perbuatan, dari karakternya Allah. Tuh, jadi saya percaya, saya pengen lebih lagi membahas mengenai karakter Allah. Karena banyak orang keliru gitu ya. Mereka mengira bahwa jawaban hidup mereka adalah ketika mereka kenal dirinya. Tapi menurut saya pengenalan diri kita itu dikenal dari Allah dalam hidup kita. Ya, jadi bersyukur pagi hari ini kita masuk bulan Desember. Oh iya, selamat semuanya ya yang sudah masuk bulan Desember. Selamat datang bulan Desember. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan ya. Em, Kalau dilihat-lihat memang nggak nggak semua orang gitu ya bisa masuk bulan Desember, dan saya terlebih lagi bersyukur bahwa kita bisa masuk bulan Desember. Semua karena anugerahnya Tuhan, semua karena Tuhan yang masih punya rencana dalam hidup kita. Kita masih punya tugas gitu ya. Ya udah, jalanin lah gitu. Jadi salam kenal semuanya. Saya seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya seorang penginjil. Saya buka Komal di pagi dan di siang hari setiap Senin sampai Jumat. Sekali lagi tujuannya untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata makin banyak orang tahu Komal ini, makin banyak orang bisa mendengarkan kebenaran, semakin banyak orang juga bisa berkomunitas. Dan saya bersyukur bahwa kita semuanya punya hati yang sama untuk kita sama-sama bersatu, bertumbuh di dalam Dia. Ya, puji syukur, gue ulang tahun lagi kata KHS. Oh gitu. Di kamera belakang lagi. Di mana? Tanggal berapa KHS? HBD Kak. KHS bilang. Hari ini banget kah? Oh semalam. 1 Desember banget ya. 1 Desember banget. Ya jadi ya menurut saya yang banyak orang lupakan itu bangun pagi, bisa beraktivitas, ya itu semua karena Tuhan sih, ya nggak sih? Ya jadi saya bersyukur juga masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas ya kan, sekalipun pagi hari ini tidak seperti biasanya, tapi saya bersyukur semua karena Tuhan. Nah, kita akan mulai jam 6, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Pagi hari ini kita akan mengenal karakter Allah yang kudus. Saya tahu bahwa kita bangun pagi, kita ingat Tuhan, kita mau saat teduh. Itu karena kita tahu kita perlu Tuhan ya. Kemarin saya ada ngobrol sama teman lama saya. Dia bilang, gimana ya?
gimana untuk kita bisa dekat terus sama Tuhan, gimana kita bisa selalu inget Tuhan gitu kan. Ya saya bilang nggak ada cara lain sih selain kita tahu bahwa diri kita terbatas, diri kita lemah, disitulah kita perlu Tuhan. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu bisa lakukan semua sendiri, kamu bisa mengandalkan selalu diri kamu selalu merasa diri kamu kuat, kamu merasa diri kamu sempurna, yuk nggak akan kamu ingat Tuhan gitu. Terus saya bilang, oh gitu ya? Sesimpel itu ya? Iya dong. Tapi ya itu saya bersyukurnya bahwa akui aja kalau kita lemah, akui aja kalau memang kita terbatas, akui aja kalau kita kurang gitu. Kita perlu Tuhan. Iya. Iya. Oke, kita akan berdoa sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang kami terima. Kami bisa masuk bulan Desember dengan kemurahan-Nya Tuhan. Kami bisa bangun pagi hari ini dengan kekuatan. Kami bisa pagi hari ini mengingat kami perlu Tuhan, itu semua karena hikmat yang daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan, kami mau rendahkan hati kami. Kami mau ingat Tuhan. Kami mau ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kami bisa senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang bergabung dalam komal ini Tuhan. Satu persatu biar Engkau ada yang menjamah hidup mereka, memimpin hidup mereka, untuk mereka mengalami pertumbuhan rohani, untuk mereka berakar yang kuat, mereka memiliki pertumbuhan rohani dan mereka bisa berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh orang sekitar mereka dan hidup mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan yang kami mengerti walaupun yang juga kami belum mengerti. Semua hal yang kami sadarin ataupun hal yang kami tidak sadari, semua perbuatan tangan-Mu membuat kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, hidup dan berkuasa atas diri kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, selamat pagi, selamat bergabung. Salam kenal ya. Ini ada Kak AB, ada Kak Evelyn, tadi ada Kak S. Tadi juga ada Kak Simantek, ada Kak Josan. Ya, dan teman-teman yang lain yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Salam kenal ya. Shalom. Jadi pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan bahwa Allah itu kudus. Sekali lagi kerinduan saya untuk membagikan renungan di pagi hari, khususnya supaya orang itu bisa tahu gitu ya, bisa kenal siapa sih Tuhan dalam hidupnya, apa sih yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Terus apa kalau kita kenal Tuhan, Kak? Ya kita punya pengharapan, kita punya keyakinan, ada pribadi yang tidak terbatas, ada pribadi yang luar biasa bersama dengan kita. Ya kehidupan kita, dunia ini yang benar-benar penuh dengan keputusasaan, penderitaan, ketidakadilan, membuat kita nggak berdaya, membuat kita patah semangat gitu ya. Ya karena dunia ini memang seperti itu. Tapi ketika kita ingat kita punya Tuhan yang tidak terbatas, gas aja gitu ya. Kita tetap percaya, kita tetap mau melanjutkan hidup, kita tetap punya satu pengharapan, kita tetap punya satu keyakinan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Allah itu kudus dan Allah menghendaki supaya kita anak-anaknya, kita juga hidup dalam kekudusan. Bisa melihat Allah, maksudnya apa ya? Apakah kita akan selalu melihat Allah dengan kasat mata? Ya, kita dapat melihat Allah dengan apa adanya 24 jam dalam 7 hari. Apa kita akan melihat rupanya Allah dalam kemuliaannya? Latar belakang dari ayat ini adalah Yesus yang berbicara dengan orang-orang yang melihat dirinya.
mendengarkan perkataannya, menyaksikan mujizatnya. Tetapi sekalipun ada begitu banyak orang yang telah mendapatkan bukti, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat, tetapi tidak banyak orang yang mau mengakui, yang mau mengenali, yang mau percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mata jasmani mereka sudah melihat Yesus. Ya, bahkan para murid telah mengatakan, inilah bukti kesaksian firman yang telah kami sentuh, kami dengar. Ya, para murid tinggal bersama dengan Yesus. Para murid menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Para murid benar-benar menyaksikan firman yang hidup itu. Tetapi saat itu, orang-orang yang Yesus layani, walaupun secara jasmani mereka melihat Yesus, tapi mata hati mereka tertutup. Hati mereka buta. Coba bayangkan, ada begitu banyak orang yang telah menyaksikan, mendapatkan, bahkan diuntungkan dengan pelayanan Yesus, tetapi ada berapa orang yang setia sampai akhirnya Yesus berada di atas kayu salib. Benar gak? Ada begitu banyak orang yang telah diuntungkan oleh pelayanan Yesus. Ada begitu banyak orang yang telah menyaksikan kebaikan dari Yesus. Tetapi ketika Yesus berada di atas kayu salib, apakah mereka semua berkumpul menemani Yesus, berterima kasih, mengungkapkan kesetiaannya kepada Yesus? Kan tidak ya, tidak banyak. Kemana semua orang yang telah disembuhkan? Kemana setiap orang yang telah dibangkitkan dari kematian? Kemana semua orang yang telah beroleh mujizat, beroleh pertolongan? Tetapi walaupun begitu, Yesus tahu isi hati manusia. Dan Yesus tidak mau untuk mempercayakan dirinya kepada manusia. Karena semua hati manusia terbuka di hadapan Kristus. Sama halnya dengan saat ini, banyak orang masih menantang. Kalau saya melihat Allah dengan mata jasmani saya, dengan ekspektasi saya, apa yang saya harapkan, maka saya akan percaya. Tapi kalau kita bandingkan, apakah seseorang yang hatinya berdosa, yang hatinya cemar, yang hidupnya bejat, yang hidup dalam kejahatannya, apakah bisa melihat Allah yang kudus itu? Menariknya, setelah kita berada di dalam Kristus, kita yang percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus dalam mata jasmani kita, tapi kita melihat perbuatannya selalu nyata, betul? Kehadirannya selalu nyata dalam hidup kita. Itulah perbedaannya. Hati yang murni, yang telah dibersihkan, yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, membuat mata rohani kita dapat menyaksikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, mata yang tertuju kepada Yesus, ia memimpin kita dalam iman. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan pengharapan yang dituliskan oleh para rasul, kita akan melihat Tuhan Yesus secara fisik ketika Dia datang kembali. Karena Yesus itu kudus, Yesus adalah Allah, yang berarti Yesus adalah kudus.
Jika kita memiliki hati yang murni dan kita sadar bahwa kita perlu menjaga hidup kita untuk tetap kudus dan murni, sama seperti Yesus. Kita percaya bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan diserupakan dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Lalu bagaimana ketika kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Allah yang kudus? Kita mengasihi Allah yang kudus. Kita ada hidup takut akan Allah yang kudus. Hidup di hadapan Allah yang kudus artinya bahwa seperti yang Mazmur 24 ayat 35 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Artinya, setiap kita orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk senantiasa kita menjaga hidup, bukan hanya hidup, tapi hati kita juga. Sehingga kita dapat menerima berkat dari Allah yang kudus. Kita menerima keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya, menjadi orang percaya itu memang sekali lagi bukanlah keputusan yang mudah, dan kita akan menanggung konsekuensi yang tidak mudah juga. Itu sebabnya tidak banyak orang menjadi percaya. Tidak banyak orang mau setia, betul? Sampai akhir hidupnya untuk senantiasa percaya dan mengasihi Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah itu kudus. Itu sebabnya Allah akan memakai bejana yang kudus untuk pekerjaannya. Kita bersyukur bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, Allah akan memakai perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Itu sebabnya harus dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh ingin melihat Allah? Apakah kita sungguh-sungguh ingin diserupakan dengan Dia? Apakah kita sungguh-sungguh ingin berdiri di hadapan Allah yang kudus dan dipakai olehnya untuk kemuliaan, untuk menyatakan kekudusannya? Apakah kita sudah memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan? Mari kita bersama doa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang kami telah terima. Kami mau terima firman ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa dapat memakai firman ini untuk menyatakan nama-Mu. Kami mau, Tuhan, untuk hidup di hadapan Allah yang kudus. Kami ingin hidup untuk menyatakan kekudusan Allah. Bahkan kami ingin hidup sebagai perabotan untuk memuliakan nama Allah. Kami tahu bahwa kami harus senantiasa menjaga hidup kami, dan kami harus senantiasa menjaga hati kami dari setiap tantangan, dari setiap pencobaan, dari setiap hal-hal di sekitar kami. Kami tahu kami terbatas dan lemah, itu sebabnya kami perlu Engkau, Tuhan.
Kami perlu Engkau untuk ada menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, supaya dalam sepanjang kehidupan kami, terutama saat kami sekarang lagi masuk bulan Desember, dimanapun kami berada, pakai kami Tuhan, untuk kami menyatakan kemuliaan-Mu, untuk kami bisa hidup dalam kekudusan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa dikuduskan, disempurnakan, supaya kami serupa dan segambar dengan Yesus. Kami bersyukur berkat-Mu telah kami terima pagi hari ini melalui firman Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Pakai kami untuk menjadi saluran terang kasih-Mu bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang telah kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, jadi renungan hari ini telah selesai Bapak Ibu. Kita hari ini belajar bahwa Allah itu kudus. Ya, banyak orang itu ketika mana kekudusan Allah itu mana, buktinya Allah itu ada mana gitu ya. Tapi mereka lupa apakah mereka layak untuk menyaksikan, untuk mendapatkan, untuk mengalami kekudusan Allah itu. Iya enggak? Banyak orang bertanya, mana Allah itu mana? Allah itu mana? Tapi jarang sekali mereka yang menyadari, bahkan berintrospeksi, apakah saya ini sudah layak ya untuk mengenal nih? Apakah saya ini layak ya untuk bisa menyaksikan kebaikannya? Seperti yang tadi saya katakan, di zaman ketika dalam Yesus sedang berinkarnasi, mengambil rupa manusia itu, ya, orang-orang itu telah menyaksikan semua perbuatan Yesus, mujizatnya, kebesarannya, betul? Ada yang banyak menyebutnya sebagai Tuhan, Mesias, dan segala macam. Tapi pada akhirnya mata hati mereka itu masih belum terbuka, sehingga ketika Yesus berada di atas kayu salib, mereka pun di mana gitu ya, mereka sudah melupakan apa yang menjadi karya Yesus. Lalu pertanyaannya, terus kalau kayak gitu Yesus tuh rugi gak sih Kak? Ketika Yesus sedang melayani orang-orang seperti itu. Karena orang-orang itu udah gak anggap Yesus gitu kan. Di saat Yesus menderita, di mana orang-orang itu? Yesus tahu. Ya, salah satu firman Tuhan mengatakan, Yesus tahu apa yang menjadi pikiran dan hati mereka. Itu sebabnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak mengandalkan pengakuan manusia juga, dan ya udah. Yesus tahu nggak bahwa pada akhirnya hanya sedikit yang akan setia sampai akhir bersama dengannya? Tahu. Tapi Yesus tetap untuk mengasihi. Yesus tetap untuk melakukan, menyatakan kebenaran, karena Yesus tahu bahwa kebenaran itu penting adanya. Ya. Nah, itu sebabnya kita juga jadi belajar bahwa kadang-kadang kita tuh ketika kita berbuat baik juga, kita kadang-kadang itu bertanya ya, kalau saya berbuat baik saya dapat apa? Kalau saya tolong dia, saya akan dapetin apa gitu kan? Kalau saya bantu dia, kira-kira dia bakal ingat saya enggak? Dia bakal tolong saya enggak ketika saya sulit? Saya mau katakan itu bukan kasih. Kalau kita mengasihi tapi kita udah punya sebuah ekspektasi untuk kita mengharapkan timbal balik, saya mau katakan berarti itu bukan kasih. Kalau kita mau berbuat baik supaya orang mengakui kita baik, itu bukan kasih, Bapak Ibu. Loh, jadi apa itu kasih? Ya, kapan-kapan ya, saya akan bagikan tentang hal itu. Tapi pagi hari ini kita mengingat lagi bahwa Allah itu kudus. Gimana sih kita seharusnya hidup kudus di hadapannya? Kata Kak Adi, tapi investasi. Nah, iya. Iya, itu sebabnya kalau kita berbuat baik dan kita ternyata tidak dianggap,
kita tidak mendapatkan timbal balik, kalau kita kecewa. Saya mau katakan hal itu baik loh. Kenapa? Karena berarti kita belajar, kita berbuat baik tapi dengan maksud, dengan tujuan tertentu. Loh, Bapak Ibu, kalau Yesus berbuat baik, ya dengan ekspektasi kita harus baik sama dia, kita harus setia dengan dia. Apakah kita bisa senantiasa setia dan selalu baik? Apakah kita bisa 24 jam dalam 7 hari selalu tanpa cacat celah? Kita selalu menundukkan diri kita taat, berbakti, mengasihi dia. Apakah bisa selalu? Kan tidak. Betul nggak? Kita tahu kita makhluk yang terbatas, kita tidak setia, kita sulit percaya, tapi kita mau untuk percaya kepada dia. Ya, makanya saya mau katakan, mau belajar tentang kasih. Gak ada sumber lain selain Allah itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan adalah, semua kasih yang selama ini kita mengerti itu datangnya dari mana? Dari firman Tuhan kah? Dari pribadi Allah kah? Atau dari asumsi yang kita bangun sendiri? Kenapa? Kalau kita membangun pengertian tentang kasih dari asumsi sendiri, siap-siap kecewa. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang kasih Allah yang tanpa batas, tanpa syarat, wow, gak akan ada habisnya. Dan kalau dibilang kasih karunia itu adalah hyper, betul Bapak Ibu. Grace sendiri itu maknanya hyper sekali. Betul nggak di sini? Semua yang udah mengalami kasih karunia Allah itu, wah, mind blowing banget itu ya kata orang-orang. Bukan di luar nalar, di luar dari alam semesta gitu. Wah, ajaib banget, keren banget. Apalagi indah banget, lebih dari segalanya. Iya. Iya, shalom Kak Evelyn. Itu sebabnya saya percaya setiap orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah dengan pengertian yang benar, maka dia gak akan main-main tentang kasih karunia Allah. Hidupnya itu belum mengalami kasih karunia Allah kalau menurut saya. Karena seseorang yang telah mengalami kasih karunia Allah, dia gak akan untuk menganggap remeh, merendahkan, melupakan kasih karunia Allah. Enggak. Akan ada kesadaran dalam hidupnya untuk mau hidup takut akan Allah. Jadi pagi hari ini Allah itu kudus, tapi di saat yang bersama kita juga kenal Allah itu adalah kasih. Dan banyak orang merasa bahwa ini bertentangan Kak. Gimana kita bisa mengenal Allah yang kudus tapi juga Allah yang kasih? Saya mau tanya, itu tidak bertentangan. Mintalah hikmat daripada Tuhan untuk mendapatkan perspektif baru, untuk mendapatkan pengertian yang baru gitu ya. Supaya akhirnya Bapak Ibu semuanya melihat dengan jelas, percaya bahwa firman Tuhan ini gak bertentangan. Kalau Bapak Ibu merasa firman Tuhan ini bertentangan, berarti kita nih yang belum sadar, kita yang belum paham, kita yang belum mengerti. Ya udah, gak usah dipaksain. Ya, jadi puji Tuhan sekali kita punya Allah yang kudus, di mana Allah itu terpisah dari dunia ini. Gitu ya. Kalau makna Allah itu kudus apa sih Kak sebenarnya? Oke. Kalau kita lihat pengertian kudus itu kan berarti, kalau kita lihat ya dari firman Tuhan, ada perabotan dalam tabernakel, perabotan di dalam bait Allah itu kan dibilang kudus gitu ya, artinya dikhususkan, dipisahkan. Memang dikhususkan untuk apa? Untuk ketetapan, untuk mengikuti perintah-perintahnya Allah.
Tapi kalau bicara Allah itu kudus, artinya adalah Allah terpisah dari dunia ini, Allah terpisah dari kejahatan, Allah terpisah dari dosa. Iya, itulah makna Allah itu kudus. Berbeda nih sama kita. Iya kan? Itu sebabnya kita, puji Tuhan, telah dipisahkan, kita telah dikuduskan, kita telah disucikan, kita telah dimurnikan untuk kita menjadi yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita tahu Allah itu kudus, apakah dampaknya bagi hidup kita? Oke, jadi karena kita tahu bahwa Allah itu kudus, terpisah dari yang namanya kejahatan, dosa, bahkan dunia ini, kita bersyukur bahwa kita tahu semua yang ada dalam diri Allah itu baik, benar. Nggak pernah Allah punya kepikiran, saya pengen jahatin dia, nggak pernah ada. Semua yang Allah pikirkan, rencanakan, lakukan, semua itu kebaikan. Semua itu kebenaran. Itu sebabnya kita bisa percaya kepadanya. Banyak orang kan merasa bahwa, oh mungkin Allah tuh gak bisa dipercaya. Mungkin Allah itu sama kayak orang lain yang hari ini menyenangkan, besok gak tahu. Oh mungkin Allah itu seperti orang-orang lain yang hari ini bicara, besoknya lupa bicara apa. Enggak. Dari awal saya buka Komal ini di pagi hari, kerinduan saya adalah Bapak Ibu bisa mengenal karakter-karakter Allah. Sehingga iman dan pengharapan kita semakin bertumbuh setiap hari, setiap saat. Dan dari pengertian bahwa Allah itu kudus, membuat kita mau percaya, mengandalkannya, dan bergantung sepenuhnya dengan Dia, bukan dengan yang lain. Karena Allah itu kudus. Semua yang Allah lakukan, semuanya itu untuk menyatakan kekudusannya. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan, ada yang punya jawaban belum didapat gitu ya, jawaban doanya belum didapat, harapannya belum terlihat. Saya mau katakan, tetaplah nantikan Tuhan, tetaplah percaya kepadanya sekalipun jawaban doa hari ini belum diberikan, sekalipun hari ini solusi dari masalahmu belum diberikan. Tapi yang lebih terutama adalah karena Allah itu kudus, saya bersyukur Allah juga menguduskan saya. Saya bersyukur, saya tahu saya yang hina, saya terbatas, saya lemah, saya yang mudah untuk berputus asa ini, saya yang mudah untuk jatuh. Tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya ada, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kekudusannya. Saya bersyukur akan itu. Saya bersyukur bahwa saya punya harapan akan masa depan saya, dan masa depan saya itu tidak akan mengecewakan karena saya tahu itu dipegang, itu dijaga oleh Allah yang kudus. Saya bersyukur bahwa semua yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, karena semua yang diizinkan terjadi, semuanya ada dalam kedaulatan Allah yang kudus. Nah, itu sebabnya pasti karakter Allah itu akan membuat kita bisa memiliki pengharapan, keyakinan. Kalau melihat dunia ini Bapak Ibu, kita pasti akan kecewa. Tapi sebagai orang percaya, bukan berarti kita menyangkali realita. Kemarin saya ngobrol lagi dengan teman lama saya. Saya katakan, kamu jangan keliru menganggap bahwa jadi orang Kristen semua akan mudah, gak ada masalah, kita akan selalu hidupnya baik-baik aja. Enggak. Bahkan sebagai orang percaya, kita akan mengalami tantangan lebih intens daripada orang yang gak percaya. Tapi saya mau katakan bahwa semua yang terjadi itu untuk dapat Tuhan jadikan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
Itu sebabnya sekalipun orang merencanakan rencana-rencana yang jahat, sekalipun orang mengatakan perkataan-perkataan yang jahat, tapi yang terjadi dalam hidupku adalah perkataan Tuhan, yang terjadi dalam hidupku adalah rencananya Tuhan. Tuhan sanggup ya menjadikan rencana-rencana orang yang jahat itu untuk menjadikan kebaikan bagi hidupku. Ya, sebagai orang percaya, kita hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Bukan berarti kita menyangkali realita, Bapak Ibu. Enggak. Kita menerima bahwa dunia ini enggak adil, dunia ini jahat, manusia dapat mengecewakan, bahkan manusia dapat meninggalkan kita. Tetapi, despite itu semuanya, di atas itu semuanya, sekalipun itu semua terjadi, kita dapat tetap percaya bahwa yang berdaulat dalam hidup saya adalah Tuhan. Yang memegang masa depan saya, yang menopang saya adalah Tuhan. Ya, jadi bagi beberapa orang di pagi hari ini saya mau katakan, ketika Bapak Ibu, teman-teman semua sudah berusaha dengan yang terbaik, sudah melakukan semua usaha ya dengan segala ide, semua cara udah dicoba, tapi tidak kunjung berhasil juga. Saya mau katakan berarti bukan kamu kurang ide, bukannya kamu kurang usaha, enggak. Tapi kamu perlu percaya bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu. Kamu perlu untuk mengandalkan dan berserah penuh sama Tuhan. Ya, kalau bicara mengenai perjuangan, usaha, kerja keras, kita adalah orang-orang yang suka untuk kerja keras, kita adalah orang-orang yang suka untuk berusaha dengan yang terbaik. Tetapi saya mau katakan, kita perlu tahu bahwa hidup kita ini punyanya Tuhan. Kita nggak bisa lagi hidup sesuai dengan keinginan kita, dengan rencana kita, karena hidup kita yang punya Tuhan. Dan kalau kita sadar kita ini dimiliki oleh Tuhan, maka apapun yang kita alami sekarang, walaupun hasilnya mengecewakan, kita akan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan. Jadi saya tahu mengakhiri bulan Desember, beberapa orang masih hidup dalam penyesalan. Aduh, tahun ini belum ini, itu segala macam. Aduh, tahun depan gimana? Aduh, nanti tahun depan bisa atau enggak? Saya mau katakan, kalau hidupmu punya kamu, kalau hidupmu dijalankan dengan rencanamu, dengan kekuatanmu, saya mau katakan kamu gak akan kuat tahun 2025. Karena kekuatan kita, kesanggupan kita itu gak selalu ada, gak selalu kuat. Betul gak? Oh, mungkin orang-orang waktu bulan Januari, oh iya saya kuat, saya bisa 2025, saya punya resolusi gitu kan, saya akan buat ini segala. Iya, tapi kekuatanmu akan berlangsung berapa lama sih? Semua kreativitasmu, hikmatmu akan berlangsung berapa lama? Tetapi berbeda ketika kita tahu bahwa hidup kita punya Tuhan, semua masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Bahkan setiap hasil dari usaha kita itu semuanya datangnya dari Tuhan. Maka kita akan mampu menjalani, menghadapi apapun karena sama Tuhan. Ya, jadi ketika kamu tahu bahwa dirimu lemah dan terbatas, itu adalah kesempatan untuk kamu berserah penuh dan percaya. Jangan hanya percaya 25%, jangan hanya percaya 50%, percayalah seutuhnya. Berserahlah sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena Yesus itu baik. Karena Yesus itu luar biasa. Kita sering kebalik nih. Sama manusia yang terbatas kita percaya penuh, tapi sama Allah yang tidak terbatas kita malah sulit banget percaya. Iya, saya tahu. Itu tantangannya. Akibat dosa, manusia akan cenderung untuk mengandalkan diri sendiri, untuk percaya sama diri sendiri. Dan memang iblis juga senang untuk selalu mendorong kita, udah percaya aja sama diri sendiri, kamu bisa kok sendiri.
Saya katakan ini bukan berarti semua Bapak Ibu yang ada di sini. Saya katakan bahwa kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu ngapa-ngapain, enggak ya, bukan ya. Tapi saya mau tekankan di sini bagi Bapak Ibu yang sudah berjuang, sudah lakukan semua yang terbaik, usaha yang terbaik yang Bapak Ibu bisa, tapi kenapa hasilnya kayak gini? Berarti bukan salah di usahanya. Betul nggak? Karena kita bukan orang-orang yang malas, kita bukan orang-orang yang lembek gitu ya. Berarti bukan di usahanya. Apa dong? Apakah kita sudah bertanya apa yang jadi rencanamu Tuhan dalam hidupku? Apa yang menjadi kehendakmu Tuhan dalam hidupku? Tuhan, aku milikmu. Tuntunlah aku. Tuhan, aku milikmu. Ajarlah aku. Iya. Saya mau katakan, rendah hati itu nggak semua orang loh bisa lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, kita pikir semua orang rendah hati. Tapi saya mau katakan, ternyata tidak semua orang dapat melakukan kerendahan hati. Buktinya kita banyak lihat. Di Komal, di dunia nyata, orang-orang sekitar kita. Saya mau katakan, firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan itu rendah hati. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang rendah hati. Kita bersyukur bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan dia mau untuk merendahkan, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kita di kitab Filipi pasal yang kedua. Ya, kita bersyukur bahwa kita ada di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Kristus. Dan itu membuat kita punya pengharapan, membuat kita punya arah hidup ini, membuat kita punya jaminan. Tuhan, apapun bisa terjadi. 2025 apapun bisa terjadi Tuhan. Tapi aku bersyukur bahwa aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang memegang masa depanku, dan aku percaya setiap orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan mendapatkan kekecewaan. Jadi masuki bulan Desember dengan kekuatan daripada Tuhan. Akhiri tahun 2024 ini dengan hikmat daripada Tuhan. Ingat lagi kasih karunia-Nya, kebenarannya itu akan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Saya bacain satu dulu. Ya, ada Kak Evelyn, ada Kak Adi, ada Kak Mingming, ada Kak Kuntit, ada Kak Indah, ada Kak Carolyn, Kak Zuik, Kak Titik, Bunda Satria, Kak Samuel Yeskiel, Kak Yellow, halo Kak Yellow, Kak Wijaya, Kak Adriana, Kak Aldina, Kak Lingkan, ada Kak Bakal Calon, Kak Tenuh Nur, Kak Winda, Kak Mika. Terima kasih untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya bersyukur bahwa ada begitu banyak orang juga tetap mensupport Komal ini, sehingga tetap Komal ini bisa berjalan. Ministry ini dapat berjalan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah selesai mendengar renungan firman Tuhan bahwa Allah itu kudus. Dan setelah kita mendengar Allah itu kudus, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Selalu ketika saya bagiin firman Tuhan, saya ada mendorong teman-teman, Bapak Ibu untuk melakukan, untuk jadi pelaku. Ayo jadi pelaku, ayo jadi pelaku. Kenapa? Karena bukan orang yang tahu firman, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Allah. Dan saya mau katakan, sudah banyak orang yang tahu firman. Ya, sudah banyak orang yang belajar firman. Tapi marilah kita jadi orang-orang yang percaya. Firman itu adalah bagian kita. Kita mau hidup dalam firman itu, dan kita mau untuk memuliakan Allah ketika kita hidup dalam firman itu. Amin. Ya, demikian saat teduh di pagi hari ini. Saya nggak bisa lanjutkan sampai jam 7 pagi hari ini. Karena saya lagi ada di luar kota.
Tapi saya bersyukur bahwa pagi hari ini saya masih bisa hadir, ngobrol, bagikan renungan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mau bersyukur untuk di bulan Desember ini, tanggal 7 Desember, hari Sabtu, saya akan membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu semuanya yang udah mensupport kami Kostela Ministry, sehingga di Sabtu nanti tanggal 7 Desember akan dibagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya bersyukur ada begitu banyak orang yang langsung mau untuk ikut terlibat, sekalipun nggak ikut bagiin gitu ya, karena saya yang bagiin sendiri. Karena gini Bapak Ibu, dari awal tahun 2024 ini, saya memang mendapatkan tuntunan untuk membagikan makanan gratis kepada para pemulung, pengemis yang ditemukan di jalan raya. Ya, jadi tujuannya adalah bagiin makanan gratis saja gitu. Nggak ada tulisan Tuhan Yesus memberkati, nggak ada tulisan Jesus love you gitu ya, nggak ada. Cuma ingin berbuat baik aja, sehingga mereka sadar masih ada berkat Tuhan, masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, saya bersyukur ketika saya bagikan ini, ketemu dengan banyak sekali orang yang perlu untuk dibantu. Tapi memang daerahnya pindah-pindah ya Bapak Ibu, tujuannya supaya merata aja gitu. Kemarin ada teman bicara, ayo kapan-kapan kita keluar kota juga, kita bagikan kepada orang-orang di luar kota. Oh iya boleh dong, saya katakan itu. Saya mah berani aja. Ya pokoknya saya bersyukur kita, ya Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, firman Tuhan mengatakan kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi saudara-saudara kita yang seiman. Saya bersyukur bahwa kami Kostela Ministry sudah dipakai Tuhan dan akan dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang percaya. Tapi saya juga percaya bahwa kami Kostela Ministry ini nggak akan dipakai untuk internal orang percaya aja, tapi juga untuk orang-orang yang belum percaya. Lewat apa? Kita berbuat kebaikan. Ya, dan kalau nanti ada masanya kita bisa terlibat aktif, membantu komunitas-komunitas lintas agama, ya kenapa tidak gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya sekali lagi untuk menyatakan kasihnya Allah. Jadi saya bersyukur sekali sampai akhirnya dari bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4 dapat berlangsung. Tapi sempat terhenti karena saya menulis buku dan dapat dilanjutkan lagi di bulan 9, di bulan ke-10, 11 dan 12 gitu ya. Saya bersyukur sekali, saya nggak menyangka ada begitu banyak orang juga yang mau terlibat. Sekalipun orang-orang itu di luar negeri, di luar kota gitu ya. Tapi saya selalu kasih update tentang perkembangan dari pelayanan misi ini gitu ya, membagikan makanan gratis. Jadi saya mungkin perlu perkenalan ya bagi Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali join. Shalom semua Bapak Ibu, saya namanya Stella dan saya seorang hamba Tuhan full time, saya sebagai penginjil. Dan saya buka semua sosial media saya untuk pelayanan. Jadi ya semua sosial media saya lebih banyak untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Karena saya tahu bahwa saya udah menerima semua firman Tuhan itu hanya karena kasih karunia aja. Ya saya lihat bahwa saya telah banyak diajar sama Tuhan dan saya rindu bahwa ketika saya lihat hidup saya begitu diberkati dengan semua firman yang ada, dan saya rindu juga untuk saya bisa memberkati banyak orang, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan saya bersyukur juga bahwa tahun ini akhirnya bisa membantu beberapa komunitas, ya komunitas yang new believers maupun komunitas yang kita bisa Bible study group, kita bisa Bible study sama-sama gitu ya. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Saya juga baru tahun ini mulai nulis buku gitu ya, dan puji Tuhan ada begitu banyak orang yang diberkati dengan buku-buku yang ada, yang Bapak Ibu bisa akses di link profile saya. Semoga di tahun depan ya, kemarin udah bilang, ayo host bikin lagi buku renungan gitu kan. Oh iya siap gitu. Ya puji Tuhan, tahun depan kita akan lebih lagi akan mengasihi Tuhan. Kita akan lebih lagi untuk
mau juga mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan apapun yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau nginget tahun ini ya bagi saya mungkin sedikit cerita aja. Tahun ini saya ngerasanya cepat sekali. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar dari dugaan saya. Hal yang membuat saya sedih ataupun senang gitu ya. Tapi saya mengatakan semuanya baik. Semuanya baik. Karena gini yang saya percaya ya Bapak Ibu. Dalam hidup orang percaya nih gak ada yang namanya tragedi. Gak. Saya gak percaya dalam kehidupan orang percaya itu ada tragedi. Kenapa? Karena sekalipun kita ngalamin kesulitan, penderitaan, kesakitan, kehilangan gitu ya. Tapi saya mau katakan jangan terburu-buru untuk menilai bahwa Tuhan telah selesai bekerja. Tuhan udah gak lagi bekerja, jangan. Karena seumur hidup kita, selama itulah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Dan jangan kita pernah menilai bahwa karya atau perbuatan Tuhan itu cuma dari hal-hal yang enak-enak aja. Dari hal-hal yang indah-indah aja, enggak. Iya, segala sesuatu itu akan dijadikan indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Segala sesuatu loh Bapak Ibu. Bukan satu atau dua kejadian, tapi segala sesuatu. Dan kemudian yang saya mau katakan adalah jangan kita terburu-buru untuk menilai perbuatan, pekerjaan tangan Tuhan. Karena kalau memang belum selesai, ya udah. Nantikanlah sampai Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaannya secara utuh gitu. Jadi kalau hari ini kita melihat kok kayaknya hidup saya belum berubah-berubah gitu, kayaknya belum ada sesuatu yang besar terjadi, kayaknya biasa-biasa aja, ini gimana gitu kan. Saya mau katakan jangan menyerah dulu, jangan berputus asa dulu, jangan mikir yang buruk-buruk dulu. Tuhan aja belum selesai kok bekerja dalam hidupmu gitu. Ya itu sebabnya rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bahkan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas dan lemah. Kita gak bisa lihat masa depan. Kita gak bisa jamin hidup kita di masa-masa yang akan datang. Gak bisa. Tetapi satu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa percaya bahwa Allah itu baik. Semua yang dilakukannya itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena Allah itu kudus, maka semua yang direncanakannya itu untuk kekudusannya, untuk kemuliaannya. Saya percaya bahwa hari ini meskipun saya belum melihat keadaan berubah, tapi saya percaya Tuhan masih bekerja dan saya akan setia menantikannya. Amin. Amin. Ya, jadi jangan kita jadi dikendalikan oleh keadaan, jangan kita jadi dibutakan oleh keadaan, jangan Bapak Ibu. Jangan. Berpeganglah pada imanmu, berharaplah kepada Yesus karena Dia sanggup bekerja melampaui apa yang pernah kita doakan. Ya, itulah Dia. Itulah Dia. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongan daripadanya. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Amin. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya biasa buka Komal itu jam 5.45 Bapak Ibu. Dan selesainya jam 7. Tapi karena saya hari ini lagi di luar kota, jadi saya mau selesai lebih awal. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang join di Komal pagi hari ini. Dan bersyukur ya Bapak Ibu, kita masih dapat kesempatan kita kumpul lagi saat teduh di pagi hari ini. Ingat banget sebulan yang lalu saya baru buka Komal di pagi hari. Biasa saya buka Komal di siang hari ya. Tapi saya bersyukur ada begitu banyak orang yang bisa hadir. Kita bisa dengerin firman Tuhan sama-sama di Komal ini. Meskipun sekali lagi ya Bapak Ibu saya katakan, pertumbuhan rohani Bapak Ibu itu tidak bisa digantungkan dari komal-komal yang ada. Dari komal-komal yang ada kita mendapatkan banyak informasi tentang firman Tuhan. Iya, tapi pertumbuhan, perjalanan hidup bersama dengan Yesus,
pengalaman pribadi bersama dengan Yesus itu harus Bapak Ibu dapatkan dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bergantung dari keputusan Bapak Ibu. Jadi saya juga sebagai hamba Tuhan, pakai komal yang ada, saya hanya untuk mensupport aja. Saya hanya sebagai pendukung saja. Tapi yang terutama adalah Bapak Ibu masing-masing dengan Tuhan. Jadi setelah Bapak Ibu selesai buka komal, masuk ke TikTok, Bapak Ibu juga perlu ada waktu khusus. Bapak Ibu juga perlu untuk waktu yang berkualitas untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan, hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi saya mau tekankan hal ini karena awalnya saya buka komal ini untuk membantu teman-teman kita yang petobat baru, untuk mereka tahu, oh saat teduh itu apa sih? Saat teduh itu harus gimana sih? Lalu ketika kita waktu teduh itu dapetin apa sih? Saya hanya membantu aja. Tetapi kemudian Bapak Ibu harus menjalaninya dalam kehidupan nyata untuk hidup dalam iman dan pengharapan Ibu kepada Yesus. Betul nggak? Ya, jadi sekali lagi saya hanya menjadi pendukung. Tapi Bapak Ibu lah, keputusan Bapak Ibu untuk percaya, untuk setia, untuk berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Amin. Ya, shalom, shalom Kak Yo, shalom Kak Hendrik. Ya, Pak Hendrik Mitnik. Ya, dan Bapak Ibu semuanya yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya bersyukur bahwa ya, semua baik. Kita akan jalani bulan Desember dengan yang terbaik, amin. Dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tinggal minta aja Bapak Ibu. Ingat lagi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita nih cuma anak. Itu sebabnya kita bersyukur Yesus telah menunjukkan, telah memberikan teladan sebagai anak, sebagai putra Bapa yang tunggal. Sehingga kita bisa mengikuti teladannya. Bahwa kita akan mengutamakan kehendak Bapa. Kita akan hidup dalam ketaatan secara penuh kepada Bapa. Kita akan hidup dalam apalagi? Pengharapan kepada Bapa. Ya, kita akan mau untuk tetap setia mengutamakan apa sih yang jadi kehendaknya Bapa dengan waktunya Bapa. Ya, itu semua yang kita saksikan, semua yang kita kenal dari Yesus dilakukan, dihidupi, dan saksikan dampak dari hidup meneladani Yesus. Amin. Amin. Itu aja untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi besok jam 5.45. Ya, untuk kita mulai jam 6 pagi saat teduh bersama. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Kak Evelyn, Bapak Ibu semuanya yang udah bantu tap-tap layar, kasih gift semuanya. Terima kasih untuk supportnya bagi kami Kostela Ministry. Ya, thank you Kak Nui. Diberkati untuk memberkati semua. Siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan di bulan Desember ini bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati semua. Saya izin pamit. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.